warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Wahyuni, NPM A1A021081 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1C, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran dalam filsafat. Selamat menyaksikan. Filsafat sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu filosofi, dan kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dalam dua kata yaitu philin atau philia dan sophi. Apa arti dari kedua kata tersebut? Di sini kita akan menemukan kata cinta. Yang pertama pada filsafat. Kedua kata tersebut memiliki arti philin atau philia, yaitu cinta atau mencintai, sedangkan sophi memiliki arti kebijaksanaan. Secara keseluruhan, filsafat memiliki arti mencintai kebijaksanaan atau love of wisdom. Yup, seorang filsuf atau ahli berpikir sangat mencintai kebijaksanaan. Aku rasa mereka tidak akan mudah percaya pada hoak atau berita-berita bohong yang banyak terjadi pada saat ini. Filsafat itu universal, artinya pemikiran yang ada pada aliran filsafat berlaku untuk semua, tidak terkecuali. Lalu, filsafat itu memiliki ciri radikal, yaitu menggali sesuatu sampai ke akarnya. Seorang filsuf tidak hanya berhenti pada satu atau dua pertanyaan saja. Pertanyaan akan terus muncul hingga sudah tidak ada lagi hal yang membuatnya ragu atau heran. Terakhir adalah sistematis. Filsafat memiliki ciri sistematis yang artinya segala pemikirannya yang muncul atau pertanyaan hingga jawabannya semuanya bertutur dan saling berkaitan. Nantinya kamu akan menemukan bahwa aliran-aliran filsafat yang ada merupakan aliran yang sangat berkaitan dan terhubung satu sama lainnya. Aliran dalam filsafat sendiri meliputi yang pertama, idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kata idealisme berasal dari kata idea, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Yang kedua yaitu rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Bagi para tokoh-tokoh, akal merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan dan memperoleh hingga mengkaji sebuah pengetahuan. Yang ketiga yaitu empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu memiliki arti pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Yang keempat yaitu dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar tersebut bersifat unik dan tidak dapat dihilangkan. Yang kelima yaitu positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang bersifat faktual, artinya menjadikan fakta-fakta sebagai dasar kebenaran. Pengetahuan tidak diperbolehkan membelakangi fakta. Menurut aliran ini, satu-satunya pengetahuan adalah ilmu, dan yang dapat dijadikan objek pengetahuan hanya fakta. Yang keenam yaitu krititisme. Krititisme adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batas-batasannya. Krititisme melakukan kritik terhadap rasionalisme dan empirisme karena kedua aliran filsafat itu sangatlah berlawanan. Yang ketujuh yaitu naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat dari hasil berlakunya hukum alam fisik. Menurut aliran naturalisme, setiap manusia yang lahir ke bumi membawa tujuan yang baik dan tidak ada seorang pun membawa tujuan yang buruk. Yang kedelapan yaitu materialisme. Adalah aliran filsafat yang menghakikatkan materi sebagai segalanya. Oleh sebab itu, materialisme menggunakan metafisik. Jenis metafisik yang digunakan tentu saja metafisik materialisme. Yang kesembilan yaitu intuisionisme. Adalah aliran filsafat yang menganggap intuisi atau naluri dan perasaan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Intuisi adalah aktivitas berpikir yang tidak didasarkan atas penalaran dan tidak bercampur aduk dengan perasaan. Dan yang terakhir, fenomenalisme adalah aliran filsafat yang menganggap fenomena atau gejala sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Baiklah, sampai situ saja materi hari ini tentang aliran filsafat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.